Shalom, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan kita dari Injil Matius pasal 4 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, di sini kita melihat bagaimana iblis ya mau menjatuhkan Yesus. Nah, hal ini juga mengingatkan kita bahwa iblis juga hendak menjatuhkan kita orang-orang percaya ya, dan kita lihat bagaimana Yesus mengalami kemenangan dari berbagai model ya cobaan itu ya. Dan pun demikian dengan kita, tetap ada kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kita, tetapi bagaimana kita supaya bisa menang ya. Jadi menang terhadap segala pencobaan ya, itu mungkin tema kita ya. Pertama kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita baca bersama-sama ya, ayat pertama sampai 4. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, yang pertama kita melihat bagaimana si pencoba ya datang, yaitu iblis, untuk menjatuhkan Yesus. Nah, serangan yang pertama ini adalah mengenai kebutuhan ya, situasi yang sedang dialami oleh Yesus, dan ini juga satu model yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan setiap orang. Jadi ketika orang itu membutuhkan sesuatu ya. Nah, dalam hal ini Yesus lapar. Yesus lapar karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, jadi kalau orang lapar, kebutuhan adalah makanan. Nah, begitu. Jadi yang diperlukan adalah makanan. Nah, maka disitulah si pencoba, oh ini lapar, nanti dia pasti butuh makan. Nah, jadi cobaannya kita lihat dikatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apakah Yesus bisa melakukan hal itu? Bisa. Dia Tuhan. Nah, tetapi kalau kita lihat tekanannya di sini bahwa Yesus menjawab ya. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis." Ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jawaban Yesus, ya Yesus mengalami kemenangan dari cobaan yang pertama adalah karena ya Yesus kembali kepada kebenaran firman. Ada tertulis. Kira-kira begini, jangan sampai karena lapar kita menghalalkan segala cara. Ya, ngapain juga Yesus harus mengikuti perintah daripada iblis, ya kan? Nah, Yesus mau menunjukkan memang dia lapar, tapi dia tidak harus membuat batu itu menjadi roti. Ya, demi sesuap nasi, kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah, ya nggak mungkin Yesus lakukan itu. Nah, seringkali di sini kejatuhan umat manusia, ya hanya masalah makan, ya karena lapar, daripada saya lapar. Kejahatan banyak terjadi karena ya situasi yang sangat membutuhkan sekali dari seseorang, misalnya makan. Ya kalau sudah lapar sekali, dia bisa kehilangan akal sehat. Ya bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan. Jadi memerintahkan batu-batu ini menjadi roti itu kan menghalalkan segala cara. Ya itu tidak seharusnya Yesus melakukan itu. Kenapa dia mau mengikuti perintah si iblis? Nah, Yesus menjawab, "Oh, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi kebutuhan, ya berbicara kebutuhan dalam hidup kita tidak hanya makan minum saja.
Ya, makan minum ya kebutuhan kita, tapi jangan sampai kita meniadakan firman Allah demi kebutuhan kita. Kejahatan banyak muncul terjadi, ya dilakukan oleh umat manusia hanya karena masalah kebutuhan. Ya, perampokan, korupsi, ya. Korupsi udah kebutuhan berlebihan ya. Ya, penodongan, pencurian, pembunuhan, perampokan. Ya, klasik biasa jawabannya, "Aduh, daripada saya lapar." Ya, tetapi pada akhirnya bukan hanya masalah lapar, ya dia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lain, maka melakukan kejahatan. Nah, ketika seseorang melakukan kejahatan, dia apa? Dia lupa kepada kebenaran, lupa kepada firman atau tidak mau mengikuti firman. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami kemenangan, ya lihat kebenaran firman. Ya ada tertulis. Ya, jadi kebutuhan kita umat manusia tidak hanya kebutuhan makan minum, tidak hanya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Nah, banyak orang tidak memikirkan rohaninya. Dunia ini sedang ya dikuasai oleh kedagingan, ya kebutuhan jasmani saja, oleh duniawi. Jadi orang banyak mengabaikan Allah demi ya kebutuhan secara jasmani. Ya, untuk apa yang akan kami makan, minum, pakai segala macam itu ya, itu kan yang diperlukan oleh manusia ya. Jadi orang lebih memprioritaskan memenuhi kebutuhan secara jasmani daripada kebutuhan rohani. Padahal Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makan minum saja, bukan dari kebutuhan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, yaitu secara rohani, ya manusia itu membutuhkan kebutuhan rohani. Nah, maka orang yang kalau kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi, sebenarnya dia gampang rapuh. Ya, seperti tadi menghalalkan segala cara, dan itu yang iblis mau supaya dilakukan oleh manusia, dan dia mau supaya Yesus melakukan itu. Dan ada kemampuan Yesus untuk melakukan itu, tetapi Yesus tidak mau melakukan, ya. Dan dia tolak itu rayuan daripada iblis itu, godaan daripada iblis. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa manusia itu butuh firman Allah. Jadi kita butuh firman Allah, amin. Kita butuh firman Allah. Kebutuhan-kebutuhan jasmani memang perlu, tapi kita harus seimbang, ya, supaya kita hidup. Maka kebutuhan rohani jangan pernah kita abaikan, ya. Anak-anak Tuhan, jemaat, ya kita semua jangan pernah melupakan kebutuhan akan firman, kebutuhan rohani kita. Nah, Yesus menang menghadapi cobaan yang pertama. Apakah iblis berhenti? Tidak. Pola kerja iblis itu terus-menerus, bertubi-tubi. Kalau godaan pertama dia kalah, dia akan datang lagi kedua, ketiga. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh masalah kita udah selesai sekarang ya, kita udah menang merdeka, terus aman-aman saja. Tidak. Ya, karena kuasa kegelapan terus mencari di mana kelemahan kita, situasi apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Kalau misalnya kita sudah sudah zona aman tentang hal makan minum jasmani, kita sudah aman, tapi di sisi lain dia akan menggoda. Nah, Yesus menang dalam hal itu, tetapi iblis datang lagi. Nah, cobaan yang kedua kita melihat ayat yang ke 5 dan 6 ya, dan 7 ya. Kita baca bersama-sama 5, 6 dan 7. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi yang kedua kita melihat di sini, ya iblis mau menjatuhkan Yesus. Ya memang dikatakan dia mengutip juga bagian firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa, iblis mengutip firman Tuhan tuh, tetapi tidak sepenuhnya, ya. Dan ada pemutarbalikan juga di situ kalau kita lihat. Ya, maka bagian ini kita melihat bahwa iblis mencoba lagi.
jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintah malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita sudah tahu kebenaran, ya, tetapi kita ragu-ragu akan kebenaran itu. Kemudian kita menguji, ya, uji. Jadi menguji dari sisi negatifnya adalah mencobai. Jadi kita mencobai Tuhan Allah, ya. Apakah Yesus mau melakukannya? Bisa saja ketika Yesus lakukan itu benar firman Tuhan, bisa tangkap dia, Allah selamatkan dia karena ada tertulis. Tetapi untuk apa? Ya, apa faedahnya? Apa tujuan utama kalau Yesus melakukan itu? Nah, maka jawaban Yesus kepada iblis, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan kita mau melakukan sesuatu hanya mau mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, ya. Jadi misalnya gini, kita sudah tahu ini dosa, ini tidak baik, tapi kita mencoba, nggak apa-apalah. Ya, nggak apa-apalah. Ya, kenapa juga kita mencobai Tuhan Allah? Sebab ketika kita mencobai Tuhan Allah, kita akan mengalami kehancuran, ya. Jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ketika kita tahu kebenaran firman, terima kebenaran itu. Jadi ketika kita melakukan kebenaran bukan untuk mencobai Tuhan Allah, tapi kita lakukan kebenaran itu karena kita percaya dengan kebenaran itu. Amin. Jadi orang yang melakukan firman Allah bukan untuk mencobai Allah, tetapi benar-benar mempraktekkan karena menerima firman itu dengan penuh sukacita. Jadi orang yang mencobai Tuhan Allah itu kan meragukan juga Tuhan Allah, ya. Jadi kenapa kita meragukan firman? Nah, orang-orang yang meragukan firman ya tidak layak di hadapan Allah. Jadi sesuatu kebenaran tentang firman ada tertulis, ya kita terima dengan penuh sukacita. Tetapi fakta menunjukkan ini berat, saudara-saudara, ya. Ada banyak orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya. Ya, banyak sekali kita tahu firman, tapi banyak juga kita tidak melakukannya. Kenapa? Ya ini, keraguan-raguan. Ya, kenapa tidak langsung melakukan? Padahal Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tidak hanya sekedar mendengar saja, ya. Tetapi ketika kita ragu, masa iya yang benar? Mau saya coba ya, coba dulu lah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Nah, kira-kira begini, kita tahu kelemahan kita, ya. Katakanlah seseorang yang penyakit darah tinggi, ya, kolesterol, ada juga kelemahan jantung, ya. Nah, terus dia punya kesukaan makan enak yang berlemak, daging. Nah, dia tahu bahwa kalau dia makan daging, ya itu akan berbahaya dalam hidupnya. Tapi dia mencobai Tuhan Allah, nggak apa-apa. Kan firman Tuhan katakan makanan itu pokoknya dimakan dengan yakin, doa, dan firman. Maka makanan ini akan jadi berkat. Nanti dulu, saudara, ya. Jadi berkat atau membawa kematian. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran. Kita tahu tentang diri kita. Ya, jadi jangan mencobai Tuhan Allah dengan berkata, ada firman-Nya. Kalau saya makan dengan yakin, dengan doa, berdasarkan iman, maka makanan ini akan menjadi berkat bagi saya. Nanti dulu, saudara. Saudara sudah tahu kebenaran. Nah, kemudian saudara mencobai Tuhan Allah, yang mau minta, Tuhan, pembelaanmu Tuhan, ya. Bukan begitu kita mau melakukan sesuatu supaya Tuhan bela kita. Kita udah tahu keadaan kita yang tidak seharusnya makan itu. Kenapa harus memakan itu? Nah, ketika kita makan, kemudian mulailah tersumbat peredaran darah, jantung kita mulai memompa, tapi kewalahan jantung itu dan selesai. Terus kita mau ngomong apa? Tuhan, katanya kalau dengan iman, kalau dengan doa, yakin pasti terjadi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan kita. Ya, kita tahu cara mengatasinya, tapi kita tidak atasi dengan cara yang benar, hanya dengan berkedok
oh, atas nama Tuhan, pokoknya semua akan beres atas nama Tuhan. Nanti dulu, ya. Jadi ketika iblis mencobai Yesus, ya, oke, kamu melompat, nanti akan ditangkap. Oh, untuk apa? Ya, maka Tuhan menjawab, Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan pernah kita mencobai Tuhan Allah kita. Amin. Yesus menang. Ya. Jadi ini ada masalah strategi ini juga dilakukan iblis kepada kita, ya. Sebagaimana iblis menyerang Yesus, kita pun diserang dalam hal itu, mencobai Tuhan Allah. Ya, digodanya kita untuk itu, tetapi ada tertulis. Nah, ketika kita kembali kepada firman, maka kita akan menang. Kemenangan yang kedua, apakah iblis berhenti? Tidak, dia cari lagi kesempatan. Jadi iblis itu terus cari kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Saudara akan terus dikejar di sisi lemah. Saudara akan dicari di sisi lemahnya kita, akan dicari, kemudian dia jatuhkan kita di situ. Nah, yang ketiga, dan ini strateginya berlaku sampai sekarang, ya. Di ayat 8 sampai dengan 10 kita baca bersama-sama. Ya, ayat 8, 9 dan 10. 1 2 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada peningkatan di sini kita lihat. Peningkatannya adalah bagaimana iblis ketika mencoba Yesus supaya dia disembah. Nah, ini juga yang dipraktekkan sampai sekarang oleh iblis. Iblis akan menawarkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita nikmati, bahkan sampai kekayaan. Nah, kekayaan. Tetapi syaratnya dari dia adalah kita harus menyembah dia, menyembah iblis itu. Wah, ngeri ya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang. Pokoknya demi saya dapat kekuatan yang hebat, pakai kekuatan-kekuatan dari kuasa iblis. Supaya saya menjadi kaya raya, oh, pakai kekuatan-kekuatan dari iblis. Tetapi apakah semua iblis berikan itu dengan cuma-cuma? Tidak. Ya, syaratnya orang itu harus menyembah iblis. Ada ritual-ritual tertentu dilakukan, ada persembahan-persembahan khusus yang dilakukan, bahkan ada tumbal. Ya, mengerikan ya. Jadi ditawarkan ya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Ayo, mau jadi apa? Orang hebat, orang terkenal, dikagumi, hebat dan punya karisma segala macam. Tapi itu tawaran dari iblis. Syaratnya adalah menyembah dia. Apakah ada sekarang orang-orang terjebak dengan cobaan ini? Oh, banyak sekali orang sudah tidak kuat mengalami hidup yang miskin, katakan ya, atau hidup sederhana, ya, kemudian melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah dan mempersembahkan dirinya kepada kuasa kegelapan. Ya, dia lakukan ritual-ritual tertentu, ya, dia andalkan kekuatan iblis, dan orang ini tidak datang kepada Tuhan, ya, tidak menyembah Tuhan. Bagaimana mungkin orang menyembah iblis kemudian menyembah Tuhan? Nggak bisa. Tidak boleh ada dua Tuhan, hanya satu. Ya, jadi ketika iblis disembah berarti orang itu tidak lagi menyembah Tuhan, berseteru dengan Tuhan. Nah, akan ada tawaran-tawaran yang menarik secara dunia. Ingat, dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan, iblis. Dia tawarkan kepada kita, kepada saudara. Nah, saudara akan menang kalau saudara pegang firman. Ya, maka berkatalah Yesus kepada enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Ya, kemenangannya adalah ingat ada tertulis bahwa hanya Tuhan Allah kita yang harus kita sembah. Hanya Dia saja yang harus kita sembah. Kepada Dia kita berbakti, mengabdi, berserah. Ya, nah ketika Yesus yang mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, wow, lalu iblis meninggalkan dia dan lihat
malaikat-malaikat datang melayani Yesus, dikatakan ayat 11. Jadi kemenangan terjadi karena selalu Yesus berkata ada tertulis. Jadi kita patahkan segala serangan kuasa kegelapan dengan kebenaran firman. Amin. Kalau dengan kekuatan kita ambruk, kita kalah. Ya, kita ini rapuh sebenarnya secara manusia ya. Ada banyak orang yang ingin kaya, tergoda kekayaan dan segala macam ya. Ada orang yang tergoda supaya menikmati secara dunia, tidak siap menderita. Banyak sekali kita ini rapuh, bisa gampang jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita ingat ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi kita perlu terus membaca firman Allah, merenungkannya siang dan malam ya, mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga ketika serangan yang bertubi-tubi yang terus-menerus datang serangan itu kita bisa patahkan ya dengan kebenaran firman. Lawan dia, lawanlah iblis. Cara melawan iblis firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari. Jadi Yesus tunduk kepada firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah kemudian apa? Ya, nyala engkau iblis, dan lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan kita sendiri akan mengalami sukacita ya ketika kita dapat menghadapi serangan-serangan musuh itu dengan iman ya, dengan kebenaran firman. Jadi jangan pernah terjebak ya dengan godaan-godaan iblis. Amin. Yang pertama dalam hal apa yang kita butuhkan, makan minum kita ketika lapar. Ya, jangan halalkan segala cara. Yang penting saya makan, jangan. Ya, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman. Yang kedua, jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Ya, jangan pernah ya mengatasnamakan Tuhan padahal itu adalah sesuatu yang salah, jangan. Yang ketiga, ketika ditawarkan harta, jabatan, kemewahan, tetapi syaratnya harus menyembah iblis, jangan pernah kita menyembah iblis. Hanya Tuhan yang harus kita sembah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita jalankan semua kegiatan kita dengan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa.